Benarkah Dr. Sugeng ahli DNA? Pada hari Rabu 26 Februari 2025, Gus Rumail Abbas, atau yang kerap disapa Gus Rumail, memposting sebuah status di laman Facebooknya. Status tersebut membahas tentang status Sugeng Sugiharto sebagai seorang ahli DNA. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata, Sugeng Sugiharto atau yang dikenal sebagai Dr. Sugeng tidak memiliki latar belakang spesialisasi dalam bidang DNA. Gelar S3 yang ia miliki berasal dari jurusan biologi sains, bukan spesialis dalam genetika atau biologi molekuler yang berfokus pada DNA manusia. Dalam jurusan biologi, ada beberapa subdisiplin yang dipelajari seperti bioteknologi genetika dan biologi molekuler ekologi dan konservasi mikrobiologi dan biologi sel fisiologi dan biokimia, biologi evolusi dan neurobiologi. Namun, untuk menjadi seorang ahli DNA, seseorang harus memiliki spesialisasi lebih lanjut dalam bidang seperti genomik and bioteknologi, medis forensik molekuler terapi, gen and rekayasa, genetika evolusi molekuler and filogenetik. Sementara itu, Dr. Sugeng hanya mengambil S3 biologi yang mencakup berbagai subdisiplin secara umum, bukan spesialis di bidang DNA. Selain itu, fakta lain yang terungkap, Dr. Sugeng bekerja di BRIN bukan sebagai peneliti, melainkan sebagai perkayasa ahli muda. Apa tugasnya? Sebagai perkayasa ahli muda, tugasnya lebih ke arah melakukan penelitian dan pengembangan R&D, memberikan pelatihan atau bimbingan kepada pihak industri dan masyarakat, memaparkan hasil rekayasa dalam seminar atau konferensi ilmiah. Dengan kata lain, Dr. Sugeng bukan seorang peneliti utama dalam bidang DNA. Menurut sumber yang kami dapatkan, ia sebagai pemapar data. Berdasarkan riset kami di Google Scholar, Dr. Sugeng bahkan tidak pernah menerbitkan satupun jurnal ilmiah terkait DNA manusia. Berikut adalah beberapa publikasi ilmiahnya. Pasteurisasi karbon dioksida superkritis untuk mengurangi aktivitas proteis otot dan dampaknya terhadap sifat fisikokimia ikan nila. Model revitalisasi perkebunan kelapa sawit untuk pengembangan agroindustri. Sintesis dan karakterisasi selulosa asetat dari limbah serat batang aren, Arenga pinnata sp. Implementasi algoritma brute force dalam pencarian kebudayaan di Indonesia berbasis aplikasi mobile. Dari daftar ini, tidak ada satupun yang membahas DNA manusia. Lalu, bolehkah Dr. Sugeng disebut sebagai ahli DNA? Jawabannya, tidak. Menjadi seorang ahli atau pakar DNA membutuhkan pendidikan spesifik di bidang genetika atau biologi molekuler keahlian, dan pengalaman bertahun-tahun di bidang genetika manusia, kontribusi ilmiah berupa penelitian dan publikasi dalam jurnal bereputasi seperti Scopus, Nature, atau PubMed, dan faktanya, Dr. Sugeng tidak memenuhi satupun kriteria ini. Jadi, apapun tulisan dan penjelasan Dr. Sugeng di media sosial, baik melalui Facebook, podcast, atau platform lainnya terkait tes DNA nasab Ba'alawi, maka itu batal dan tidak dapat dijadikan rujukan. Mengapa? Karena penelitian yang ia lakukan hanya dilakukan secara mandiri, bukan penelitian resmi dalam bidang DNA. Selain itu, perlu diketahui bahwa di berbagai situs tes DNA, termasuk Family Tree DNA, yang sering dijadikan rujukan oleh Dr. Sugeng dalam meneliti nasab Ba'alawi, setiap orang bisa mendaftar sebagai siapa saja. Bahkan, seseorang yang bukan keturunan Ba'alawi dapat mendaftar dan mengaku sebagai bagian dari keturunan tersebut. Artinya, data di situs-situs ini belum tentu benar dan akurat. Terlebih lagi, Y-DNA sendiri masih diperdebatkan di antara para ahli DNA di seluruh dunia. Beberapa pakar yang telah mengkritik dan bahkan menolak keabsahan Y-DNA dalam menentukan nasab adalah Dr. Fernando Mendes de Bora-Bolnik, ahli genetika, Universitas Connecticut; Michael Hammer, genetisis, Universitas Arizona; Dr. Fernando Mendes, peneliti dari Stanford University; Profesor Balding, ahli genetika evolusioner, University College London. Jadi, berdasarkan semua fakta yang telah kami ungkap, tes Y-DNA tidak bisa dianggap sebagai alat mutlak untuk menentukan nasab Ba'alawi atau keturunan Nabi. Dan yang terpenting, Dr. Sugeng bukanlah seorang ahli DNA. Dari semua fakta yang telah kita bahas, ada beberapa kesimpulan penting yang harus kita pahami. Pertama, Dr. Sugeng bukan seorang ahli atau pakar DNA.
Latar belakang pendidikannya adalah biologi sains, bukan spesialis dalam genetika, biologi molekuler, atau forensik DNA. Kedua, Dr. Sugeng tidak memiliki penelitian atau publikasi ilmiah terkait DNA manusia yang dapat ditemukan di jurnal bereputasi seperti Scopus, Nature, atau PubMed. Ketiga, di BRIN, Dr. Sugeng bekerja sebagai perkayasa ahli muda, bukan sebagai peneliti utama dalam bidang genetika atau DNA. Tugasnya lebih kepada pemaparan data, bukan melakukan penelitian mendalam dalam studi DNA manusia. Keempat, situs tes DNA seperti Family Tree DNA memungkinkan siapa saja untuk mendaftar dan mengklaim identitas tertentu, sehingga data yang ada belum tentu akurat atau bisa dijadikan rujukan. Kelima, WDNA masih menjadi perdebatan di kalangan ahli genetika dunia dengan beberapa pakar menolak penggunaannya sebagai alat mutlak dalam menentukan nasab atau keturunan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.